Pelajaran kita sudah masuk di pelajaran keempat mengenai tulah-tulah. Siapa yang tidak tahu 10 tulah di Mesir? Untuk apa ada tulah ini? Kalau di dalam pelajaran kita di Sabat Petang ada satu cerita ilustrasi yang menarik bagaimana seekor keledai yang tidak mau berjalan sudah dibilang sama pemiliknya sampai akhirnya perlu diberikan sedikit mengambil perhatiannya supaya dia mau mendengar dan berjalan. Kan definisi berhala sederhana itu hukum yang pertama. Jadi sesuatu yang lebih penting, lebih berharga, lebih bernilai daripada Tuhan itulah berhala. Mungkin kita tidak menyembah patung lagi seperti mereka, tetapi kadang-kadang mungkin karet jadi berhala kita. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita, yang saat ini kita sudah sampai di triwulan ketiga tahun 2025. Kita akan membahas sepanjang triwulan ini satu seri pelajaran Kitab Keluaran. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio untuk kita dapat berdiskusi bersama. Dan tentunya senang sekali kami juga untuk dapat membacakan komentar-komentar, kesaksian-kesaksian dari teman-teman yang setia mengikuti program Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Bang Glenn. Yang pertama dari Sarah Malinggato. Terima kasih penjelasan Sekolah Sabat yang membuat saya yang baru dibaptis semakin mengerti akan firman Tuhan. Semoga tetap menjadi saluran berkat buat pemirsa yang selalu rajin menonton channel ini. Amen. Terima kasih, semoga terus bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan. Berikutnya dari Joko Sayogyo. Puji Tuhan, kita mempelajari Sekolah Sabat. Amin. Selanjutnya, Kak Nova. Dari Bapak Sutrisno Simon. Terima kasih pelajaran dan penjelasan yang sangat menolong lebih mengerti. Inilah baiknya diskusi. Banyak masukan, penjelasan yang sangat memberi pengertian sehingga kita bertambah hikmat. Terima kasih tim diskusi, tetap semangat. Tuhan tambahkan hikmat akal budi. Kemudian dari Helni Tangkilisan, Shalom Hope Channel. Amin untuk pelajaran Sekolah Sabatnya. Amin. Pendeta Wilson? Baik, yang pertama dari Tulun Dusun Official Channel. Shalom dan syukur karena saya selalu berkesempatan mengikuti diskusi Sekolah Sabat ini. Terima kasih. Lalu yang berikutnya dari Yetri Yanamoni. Puji Tuhan dari kami keluarga Bola, khususnya dari Jemaat Lalau, Kabupaten Rotendao. Terima kasih atas diskusi pelajaran Sekolah Sabat, karena dengan ini kami dapat memahami lebih jauh tentang firman Tuhan, dan semoga kita tetap setia sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Amin. Amin. Puji Tuhan, senang sekali untuk komentar-komentar, kesaksian-kesaksian dari teman-teman semua yang mengikuti program Diskusi Sekolah Sabat ini. Kami senang untuk mengetahui program ini bermanfaat, menjadi berkat bagi pemirsa sekalian, terutama di dalam pembelajaran, baik secara pribadi, keluarga, dan juga jemaat. Dan teman-teman sekalian, kami masih memiliki stok buku Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya ini. Jikalau Anda rindu untuk belajar bersama-sama dengan kami, namun sulit akses kepada buku Sekolah Sabat ini, jangan ragu, langsung saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia, dan kami akan menanyakan alamat Anda, kami akan mengirimkan ke alamat Anda masing-masing dengan cuma-cuma di wilayah Indonesia. Pelajaran kita sudah masuk di pelajaran keempat mengenai tulah-tulah. Siapa yang tidak tahu 10 tulah di Mesir? Untuk apa ada tulah ini? Kalau di dalam pelajaran kita di Sabat Petang ada satu cerita ilustrasi yang menarik bagaimana seekor keledai yang tidak mau berjalan sudah dibilang sama pemiliknya sampai akhirnya perlu diberikan sedikit mengambil perhatiannya
supaya dia mau mendengar dan berjalan. Apakah ini juga salah satu cara Tuhan untuk mengambil perhatian Firaun yang pekan lalu kita sudah belajar mengeraskan hatinya untuk tidak mau mendengarkan, bahkan bertanya siapa Tuhan itu, siapa dia yang harus kudengarkan. Tetapi melalui tulah-tulah ini kita akan belajar apa yang Tuhan inginkan terutama bagi kita di zaman sekarang. Pernahkah engkau merasa terjebak, tertindas oleh beban hidup, seolah berada dalam perbudakan yang tak berujung? Kitab Keluaran adalah kisah tentang Allah yang bertindak, Tuhan yang tidak diam melihat penderitaan, Allah yang dekat dengan umatnya yang tertindas. Dengan tangannya yang kuat dan penuh belas kasihan, Ia membebaskan mereka. Ia membuka jalan di tengah laut dan memulai perjalanan menuju tanah yang dijanjikan. Lebih dari sekedar kisah pelarian, ini adalah kisah perubahan. Sebab Allah tidak hanya membawa mereka keluar dari Mesir, Dia juga ingin membawa Mesir keluar dari hati mereka. Dari perbudakan menuju kebebasan, dari kelahiran Musa hingga perjanjian di Sinai, dari kekacauan menuju penyertaan di padang gurun, dari kemurtadan bangsa hingga kemuliaan Tuhan yang menampakkan diri. Apa arti semua ini bagi kita sekarang? Allah kita adalah Allah penebus. Ia memanggil, memimpin, mengajar, dan mengampuni. Dan Allah yang sama masih melakukan hal yang sama sampai hari ini dan selamanya. Mari kita mulai perjalanan yang menuntun menuju Eksodus. Kitab Keluaran. Pelajaran keempat dengan judul Tulah-tulah. Ayat hafalannya terdapat di dalam Keluaran 9 ayat 35. Berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Bang Glenn. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Allah yang penuh kasih dan berkemurahan, kami datang kepadamu. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mempelajari firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh menyatakan siapa Engkau, bagaimana Engkau mengasihi kami dan janji-janji-Mu kepada kami, sehingga itu menolong kami tetap setia di dunia yang penuh pergumulan ini. Berdoa untuk semua pemirsa kami, kiranya kasih karunia Tuhan boleh menjadi bagian mereka, Tuhan memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan mendengarkan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Bicara mengenai 10 tulah, ya kita tahu ceritanya mulai dari cerita anak-anak, tapi terkadang kita lupa urutannya gitu ya. Ya kita tahu apa aja, tapi mungkin nggak semua. Yang paling diingat mungkin yang terakhir, yaitu kematian anak sulung. Tapi kalau dari teman-teman di sini, apa tulah yang selain tulah ke-10 ya, yang diingat dan atau berkesan lah, Bang Glenn? Saya berkesan dengan nyamuk. Okay. Kenapa? Karena ketika saya melayani di sebuah pulau kecil, karena pulau itu jauh dari kota, jadi sayur susah, segala macam susah. Jadi saya berinisiatif untuk mau bercocok tanam. Tapi masalahnya adalah banyak sekali nyamuk hutan. Jadi kalau saya keluar, di sikur saya penuh nyamuk, di belakang saya penuh nyamuk. Jadi hanya keluar sebentar, langsung bunuh-bunuh, masuk lagi. Aduh, jadi saya teringat dengan... Saya membayangkan gimana orang Israel ini ya, dengan dikerubunin nyamuk, luar biasa pengalaman mereka. Oke, iya, aku juga ngebayangin gitu, udah nggak bisa nginjek apa-apa selain nyamuk gitu ya. Oke, kalau dari Kanova? Kalau saya yang paling berkesan ya tulah pertama ya, air jadi darah, kayaknya itu eye catching banget itu, semua mata memandang, kok ada air jadi darah. Jadi sebenarnya itu adalah tulah yang sangat signifikan bahwa itu datangnya dari kuasa yang sangat tinggi, sangat besar. Pendeta? Kalau saya mungkin yang menarik adalah tulah yang ke-9. Karena kalau ya mungkin 1 sampai 8 dan 10 mungkin masih bisa dijelaskan lah, oh ini begini-begini. Tapi kalau yang 9 itu caranya kira-kira gimana tuh? Apakah ini bersifat lokal, hanya di Mesir saja, seluruh dunia? Kalau matahari menjadi gelap ini gimana? Ada matahari, ada awan besar yang menaungi atau
atau bagaimana? Karena kalau materinya hilang kan, berarti seluruh dunia dong. Iya. Nah, ini mungkin menarik juga prosesnya seperti apa. Kadang-kadang berpikir juga. Oke. Karena kalau misalnya kita baca dengan teliti, ada tulah-tulah yang dirasakan oleh semua. Betul. Artinya bangsa Israel juga kena, bangsa Mesir. Tapi ada beberapa yang hanya bangsa Mesir aja, Israel nggak sama sekali gitu ya. Sampai akhirnya di tulah ke-10. Oke. Kalau kita mau belajar tentang kitab Keluaran, tentunya kita perlu cari tahu juga latar belakang dulu lah ya dari Mesir yang kita bisa ketahui dari kitab Keluaran ini. Apa Bang? Mesir itu diberkati dengan sungai Nil. Jadi itu menjadi berkat kepada mereka sehingga mereka menjadi subur, dan kita tahu kalau ada sungai biasanya ada pertanian. Jadi Mesir sangat bergantung kepada pertanian. Kemudian yang paling menarik adalah keajaiban dunia ada di situ, yaitu piramid. Artinya teknologi mereka sudah sangat luar biasa, bahkan sampai sekarang orang-orang yang mempelajari piramid itu terkagum-kagum bagaimana mereka bikin, lalu ada ruang bawah tanah dan sebagainya yang luar biasa. Dan terakhir adalah ini yang kita bahas di pelajaran sebelumnya, mereka punya banyak sekali dewa-dewa. Iya. Oke. Kalau saya bisa membayangkan dahsyatnya negara Mesir ya, negeri Mesir zaman pada waktu itu. Boleh dikatakan ya itulah negara superpower dunia saat itu ya, tidak ada yang mengalahkan. Baik dari segi kepemerintahannya, segi budayanya, sangat unik, sangat menarik, dan teristimewa bagaimana ya tadi seperti Pak Glenn bilang, ya ada dewa-dewa yang mungkin sangat menjadi momok bagi dunia bahwa Mesir itu hebat, dewanya banyak. Jadi memang cukup unik dari berbagai sudut pandang untuk Mesir ini. Ya, kalau kita lihat Mesir ini adalah salah satu dari sedikit sekali kerajaan mungkin selain Tiongkok yang bisa mengatakan bahwa mereka ini sudah ada sejak dari awalnya. Ya, mungkin hanya dua ya, paling nggak Mesir negaranya masih ada ya. Kalau kita bilang Babylon, ya itu sudah jadi Iran, Irak sudah berganti rezim, berganti apa, sudah nggak ada lagi. Historisnya sudah tidak ada. Ya, mungkin kalau Tiongkok ya masih ada lah. Kalau mereka mengakunya dari mana. Kalau di Indonesia kerajaan-kerajaan nggak ada. Tapi di Mesir masih ada. Sampai sekarang negaranya masih ada, walaupun sudah berganti budaya. Tapi paling tidak jejak-jejaknya itu masih ada sampai sekarang dan masih berupa negara yang merdeka. Lalu kemudian kalau dibilang geografisnya tadi sudah disinggung bahwa mereka memang hidup mengandalkan sungai Nil ya. Dan karena ini sungai yang terpercaya, selalu ada sumber air, jadi bahkan ketika zaman-zaman kekeringan atau kelaparan, gagal panen, biasanya orang tuh kaburnya kemana? Kita berapa kali di dalam kisah Alkitab pun kaburnya ke Mesir. Karena memang air sungai Nil dari gunung, saya lupa gunungnya apa Kilimanjaro, nggak kejauhan ya, gunung-gunung apalah gitu ya. Pokoknya yang sampai ke utaranya itu mengalir terus itu. Lalu kemudian komoditasnya ya berarti kan ya tadi sudah seperti dibilang lumbung pangan, jelai, mereka juga pusat budaya pada saat itu. Dan satu yang menarik ini adalah bahwa kalau kita berpikir mengenai piramid, kalau kita tanya bangunan apakah yang tertinggi berikutnya setelah piramid yang diciptakan oleh manusia? Jawabannya adalah Menara Eiffel. Yang dibangun tahun 1800. Wow. Bisa bayangkan ini nggak tahu dari 1000-an, 2000, ya mungkin sekitar 1500 sebelum Masehi. Sampai hampir 2000 setelah Masehi itu kira-kira 4000, hampir 4000 tahun. Wah, ini yang berdiri megah sendirian gitu. Itu sebenarnya sih sesuatu yang luar biasa dan menarik ya. Ada yang bilang bahwa ini budak-budak Ibrani lah yang membangun. Wah, ini engineeringnya Yahudi. Ini nggak, sebenarnya sih nggak ada hubungannya, itu sebelumnya. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita punya insight ya tentang Mesir yang akan kita bicarakan ini. Karena ketika kita bicara mengenai tulah, dalam buku pelajaran kita juga disebutkan bahwa tulah-tulah itu bukan hanya sembarangan Tuhan kasih gitu. Tetapi tulah-tulah itu adalah seperti dewa-dewa dari Mesir yang dikalahkan oleh Tuhan. Makanya pelajaran kita di hari Minggu judulnya adalah Allah versus dewa-dewa. Jadi bukan sembarang aja ada tulah ini, tulah yang pertama apa, 2, 3 dan selanjutnya, tapi tulah-tulah ini simbol dari
dewa-dewa yang sangat punya kuasa banget kalau orang Mesir menyembah gitu ya. Karena mereka memberikan kesuburan, mereka memberikan keamanan, mereka memberikan bahkan ada binatang yang sangat ditakuti juga sama orang-orang Mesir. Oke, kita lanjut. Dari 10 tulah, pelajaran pekan ini berfokus kepada 9 dulu ya. Belum 10 tulah yang ke-10. Tapi kira-kira ada nggak pengelompokan dari tulah-tulah ini, Bang? Ya, menariknya di pelajaran kita dijelaskan sebenarnya ada pengelompokan. Jadi untuk gampang ingatnya 3, 3, 3, 1. Ya, ada 3-nya 3 kali tambah 1. Jadi tiga tulah yang pertama itu alam mengganggu aja gitu kan, digigit nyamuk cuma mengganggu. Lalu itu kan air menjadi darah, ada katak, ada nyamuk gitu kan. Tapi tulah yang kedua itu sudah mulai mengganggu dan membahayakan kehidupan. Bayangkan kalau ada lalat di mana-mana, itu kan bisa berbahaya. Kemudian penyakit ternak, borok, ini kan sudah mulai berbahaya. Dan 3 berikutnya itu udah mulai terjadi penghancuran besar-besaran. Ada hujan es, lalu belalang. Belalang ini, bahayanya belalang adalah dia akan memakan habis semua makanan. Jadi bayangkan kalau belalang datang, tidak ada yang sisa kecuali yang di lumbung tanah mereka. Kemudian ada gelap gulita. Jadi kalau kita lihat tulah ini sebenarnya Tuhan bikin yang ringan-ringan, makin lama makin berat, ya kan? Tadinya hanya terganggu, tapi makin lama makin membahayakan. Yang terakhir adalah yang ke-10. Dan semuanya ini adalah menunjukkan kesabaran Tuhan. Jadi Tuhan sabar menunggu orang Mesir untuk bertobat. Pada saat yang sama Tuhan sudah mengajarkan orang Israel bagaimana panjang dan lebarnya kasih Tuhan itu kepada manusia. Amin. Kalau saya lihat di sini ya, bahwa tulah itu kan makin kesini makin berat, makin banyak makan korban lah ya. Kayaknya ini sebenarnya sebanding dengan kepala batunya Firaun ya. Jadi awalnya mulai semakin keras, semakin dahsyat tulah yang diberikan. Kenapa ya? Karena untuk membuktikan bahwa Allah itu sangat berkuasa. Jadi kalau pengelompokan 1, 2, 3 itu sebenarnya itu templakan utama ya, ketika orang Mesir mengidolakan dewa kehidupan. Kehidupan itu kan biasanya dinamakan dengan air ya. Tapi yang pertama Tuhan kasih tulah adalah Sungai Nil. Artinya kehidupan yang selama ini kamu dewa-dewakan, itu nggak ada apa-apanya di mata Tuhan ya. Kemudian katak pun itu termasuk binatang yang disembah. Dan itu sama sekali nggak boleh dibunuh. Tapi waktu itu katak sangat mengganggu, sampai masuk ke tempat Firaun. Bahkan akhirnya Firaun mengeluarkan perintah bunuh juga. Jadi sudah di luar kendalinya dan kemudian nyamuk juga ya, seperti tadi kita lihat bahwa dewa bumi ya, nyamuk itu sangat mengganggu. Nah dari 3 ini memang belum makan korban kan, tapi begitu mulai lalat pikat, penyakit sampar ternak, bara bisul, udah mulai ada penyakit, udah bukan tontonan lagi, tapi udah mulai ada si korbannya ya, baik binatang maupun penyakit yang bara. Nah yang ketiga itu ada hujan es, itu sudah memakan nyawa. Nah tapi uniknya mungkin mulai dari yang keempat itu hanya terkena kepada orang Mesir saja. Nah yang terakhir ya, nanti kita mungkin ada pembahasan khusus bagaimana uniknya tulah ke-10 ini, karena perlu persiapan dan kerjasama dengan bangsa Israel itu sendiri. Oke. Ya mungkin yang tambahan paling tidak secara pengelompokan besarnya kan, di dalam Wahyu 14 ayat 6 dikatakan bahwa sembahlah Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, semua mata air, laut dan semua mata air ya. Dan itulah yang bukan diserang lah, yang ditunjukkan bahwa memang Allah lah yang berkuasa atas ini semua ya kan. Dimulai dari tulah 1, 2 kan, Sungai Nil menjadi darah, lalu kemudian katak, itu berhubungan dengan air, lalu kemudian berhubungan dengan tanah lah ya, nyamuk lah keluar dari debu-debu tanah, lalu kemudian penyakit sampar yang ada di sekeliling, lalu kemudian barahnya juga ada di bumi karena segala macam, lalu kemudian yang dari langit juga kan ya, belalang ini kan muncul dari langit, lalu kemudian hujan es, lalu matahari menjadi gelap. Jadi kita bisa melihat bahwa tidak ada satupun aspek dari penciptaan yang luput untuk ya kalau kita lihat sama seperti ketika Sanherib gitu kan mengolok-olok Hizkia. Oh dewa-dewa ini kan sudah kukalahkan, dewamu juga kukalahkan.
ini menjadi ternyata dia ngopi menyalin apa yang Allahnya bangsa Israel sudah lakukan kepada bangsa Mesir. Makanya ketika dia Sanherib ngomong gitu sebenarnya tersindir juga mereka harusnya ya, orang Israel ini ya. Jadi mungkin seperti itulah menunjukkan bahwa ya semua aspek penciptaan ini ya ada di dalam kendali Allah, sudah dimeteraikan ulang. Bahwa mereka tidak bisa lagi menyatakan bahwa mereka lah yang menguasai langit, laut, darat, dan udara ini. Nah, ini adalah milik Tuhan. Dan memang itulah tujuannya kan, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah itu kan setiap kali di dalam awal tulahnya kan dikatakan demikian. Supaya engkau mengetahui bahwa akulah Tuhan. Supaya engkau mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi semuanya ini istilahnya diambil alih oleh Allah. Oke. Dan kita bisa perhatikan juga ya dari tadi Bang Glenn sudah jelaskan 3 tulah yang pertama masih ringan, 3 tulah berikutnya itu sudah menyebabkan gangguan, 3 tulah yang selanjutnya itu menyebabkan kematian bahkan ya. Dan kita bisa lihat juga tadi Pendeta Wilson sudah katakan itu mempengaruhi 3 habitat, langit, bumi, dan air. Lalu di sini juga dikatakan tulah-tulah ini dapat dipasang-pasangkan. Yang pertama dan kedua itu berhubungan dengan Sungai Nil, yaitu air, lalu katak, lalu 3 dan 4 itu serangga, nyamuk dan lalat, lalu 5 dan 6 serupa wabah pada hewan dan barah pada manusia, lalu 7 dan 8 menggambarkan kerusakan pada tanaman, 9 dan 10 terkait dengan kegelapan, satu adalah kegelapan fisik, yang lain adalah kegelapan tertinggi yaitu kematian anak sulung. Dan kita bisa lihat juga kalau kita teliti untuk membaca Alkitab, tulah pertama dan kedua bisa ditiru oleh ahli-ahli sihir di Mesir, tetapi selanjutnya bahkan mereka mengatakan ini adalah tangan Allah sendiri gitu. Oke, dari 3 tulah yang pertama, air berubah jadi darah, katak, dan nyamuk, apa yang bisa kita pelajari? Ketika Tuhan memberikan tulah ini, tujuan Tuhan adalah supaya terdapat dalam Keluaran 7:17 agar engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan ingin menyatakan siapa dirinya. Sehingga seperti kita tadi, Sungai Nil itu kan dewa api, ya dewa api. Mereka sembah dewa api, apinya jadi busuk, ya. Lalu mereka sembah katak, Heket, mereka dewa kesuburan. Sekarang akhirnya mereka ampun-ampun sama kataknya gitu kan. Lalu ada Geb, nyamuk, dewa tanah. Akhirnya mereka juga menyerah. Dan akhirnya mereka sadar bahwa yang selama ini mereka sembah adalah sia-sia adanya. Sia-sia adanya. Dan seperti tadi dikatakan oleh Yola bahwa akhirnya ahli-ahli sihir hanya bisa berkata inilah tangan Allah. Dan mereka menyerah. Mengakui bahwa memang ini ada Tuhan yang hidup. Bahwa ada Tuhan yang mengendalikan alam semesta ini. Sayangnya mereka tidak merespon dengan benar. Kalau menurut saya itu 3 tulah pertama itu seperti tester ya, appetizer. Kenapa ya? Masih ringan-ringan kalau sekolah sahabat kita kasih pelajarannya, karena tidak mau makan korban ya, hanya memang dialami oleh orang Mesir maupun orang Israel dari fenomena alam dan seperti kata gitu. Nah, tapi yang tester ini sebenarnya sudah menyentuh apa yang selama ini dipercayai oleh orang Mesir ya, dewa kehidupan, kemudian katak dewa kesuburan seperti itu ya, kemudian dewa bumi, itu dapat dilihat langsung oleh kasat mata bahwa dewa-dewa itu nggak berkutik, nggak benar-benar nggak berdaya di hadapan Allah, hanya sekali Tuhan kasih dan mereka semua hilang begitu saja. Jadi sebenarnya itu appetizer, ingat loh ada kuasa yang tertinggi yang bisa menghabisi dewa-dewa yang dilambangkan oleh binatang dan air ini kepada bagi orang Mesir itu sendiri. Mungkin kalau kita melihat sebenarnya 3 tulah yang pertama, yang ketiga sih sebenarnya agak berbeda dengan yang 2 yang pertama ya. Karena kan yang pertama dan kedua itu ya merubah air menjadi darah ya, mungkin ya dengan alkemi, dengan apalah masih bisa ditiru lah, dikasih apalah mungkin zat kimia apalah terus airnya berubah. Kalau katak-katak ya mungkin lah, adalah pawang katak lah, ada lumpanya lah, nggak tahu lah. Tapi ketika dikatakan, ini menarik nih, di dalam tulah yang ketiga ini, ketika dikatakan bahwa pukulkanlah itu kedebutan ini ayat 16,
maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah. Jadi Allah mengatakan bahwa dia bisa menciptakan ini. Dia bisa membuat tanah yang ya mungkin hanya debu ini merujuk kembali kepada penciptaan. Dan ini ketika hal ini sudah terjadi, barulah ini tidak bisa ditiru, dan makanya dikatakan, inilah ayat 19 mengatakan apa nih? Inilah tangan Allah, gitu kan? Jadi barulah pada saat ini orang Mesir ini melihat sesuatu yang memang tidak bisa dijelaskan ya. Biasanya kalau bisa ditiru berarti kan bisa dijelaskan. Tetapi pada saat ini barulah ini tidak bisa dijelaskan. Lalu kemudian yang menarik juga di dalam 3 tulah ini, yang pertama dan yang ketiga itu tidak ada akhirnya atau tidak diminta untuk berakhir. Nah, di tulah-tulah lain ada juga yang seperti itu. Kadang-kadang ada yang ya udah terjadi begitu aja terus lewat tanpa ada konfrontasi. Ya. Tapi kalau di dalam tulah yang kedua, ada mungkin terlalu banyak lah kata-katanya sehingga ditanya, oke, kapan tolong selesaikan ini, lalu ditanya balik kapan, oke, besok, oke, supaya kamu tahu bahwa memang Allah lah yang menyingkirkan mereka, bukan karena mereka kepanasan sendiri atau udah bosan sendiri, oke, besok itu akan terjadi ya. Jadi ada penunjukan klaim yang lebih spesifik lagi. Dan yang menariknya juga kalau kita mau melihat ya mungkin nanti akan dibahas ketika Firaunnya ini mengeraskan hati, ketika dia keluar sendiri, Firaun mengeraskan hati. Ya. Ketika dia minta, Firaun mengeraskan hati. Ketika itu bisa ditiru, Firaun juga mengeraskan hati. Jadi ada begitu banyak sebab ataupun alasan yang membuat Firaun itu bisa mengeraskan hati. Ya, jadi banyaklah alasan-alasannya. Dan itu terjadi dalam setelah 1, 2, 3. Lalu kemudian mungkin di tulah-tulah berikutnya baru yang lebih udah nggak ada alasannya, tapi dia dikeraskan hatinya oleh Allah. Oke. Dan kita bisa lihat ya seperti di Keluaran 7 ayat 22 dikatakan sehingga hati Firaun berkeras. Jadi tulah yang pertama ya, hati Firaun berkeras. Lalu tulah kedua di Keluaran 8 kita bisa lihat juga di ayat yang ke-15. Ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati. Gitu. Dan di tulah ketiga, di ayat yang ke-19, lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Bahkan ketika ahli-ahli itu sudah berkata, inilah tangan Allah, tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Jadi mungkin pelajaran yang kita bisa dapatkan, untuk saat ini ya, sampai saat ini ya jangan keraskan hati gitu. Ketika kita udah melihat bahkan bisa ditiru sampai yang ketiga udah nggak bisa ditiru lagi, tetapi Firaun masih berkeras, masih menganggap masih mainin egonya gitu. Jadi ya kita perlu melihat apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tulah yang keempat, lalat pikat. Kita bisa lihat di Keluaran 8 mulai ayat yang ke-20. Tapi ada yang berbeda di sini karena di ayat 22 dikatakan, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri itu. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Jadi kita melihat mulai dari tulah yang keempat itu ada perbedaan antara bangsa Israel dengan bangsa Mesir. Dan di ayat 25, Firaun itu sepertinya sudah mulai tergeraklah hatinya. Hampir menyerah. Karena dikatakan negeri itu menderita karena lalat pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Nah ini kita sudah sempat singgung di pelajaran pekan lalu, tapi kita akan dalami lagi. Ini kenapa, Bang? Jadi ini adalah kompromi sebenarnya kan. Oke, boleh beribadah, tapi di dalam aja ya. Nah ini kan kompromi. Nah saya hanya kasih alasan kenapa mereka harus keluar dari Mesir untuk beribadah. Pertama adalah Mesir adalah tempat perbudakan, bukan tempat kebebasan. Jadi Tuhan mau kasih tahu mereka tempat bebas bukan di Mesir. Kemudian
ibadah sejati adalah ketaatan penuh, bukan kompromi hanya separuh hati. Jadi ibadah sejati itu harus taat penuh, tidak ada kompromi di situ. Dan terakhir adalah penyembahan sejati menuntut pemisahan dari sistem yang menolak Tuhan. Jadi bangsa Mesir menolak Tuhan, jadi ketika mereka menyembah harus benar-benar keluar dari sistem yang menolak Tuhan. Jadi ini 3 alasan kenapa mereka harus keluar di samping alasan-alasan yang lain. Oke. Ya, kurang lebih sama ya, karena kita juga sudah belajar minggu lalu bahwa upacara ibadah yang akan dilakukan orang Israel itu akan memerlukan korban, dan korban itu adalah berupa binatang, dan binatang itu sangat dihormati, sangat didewakan oleh bangsa Mesir itu sendiri. Memang di tulah keempat itu ya hampir goyah juga ya. Firaun kayaknya udah nggak tahan juga dengan tulah. Saya percaya hati kecilnya sudah mulai merasa bahwa ini bukan kuasa yang biasa, tapi kuasa yang luar biasa, dan dia hampir menyerah, tetapi kesombongannya masih ada. Tetap kamu boleh, tapi ya jangan keluar ya, nggak mau rugi juga kan. Ya, tetapi kita dapat pelajaran di sini bahwa Allah kita adalah bukan Allah yang bisa berkompromi dengan kegelapan. Dia ingin umatnya berbakti, menyembah dia dengan penuh kebebasan, dan bisa menjadi jati diri yang baru sebagai umat yang tidak berada di dalam jajahan. Jadi biarlah mungkin saat itu mereka masih terjajah, tapi biarlah saat mereka menyembah Tuhan, mereka dipenuhi dengan kuasa kebebasan untuk menyembah Tuhan. Mungkin yang menarik adalah kita kalau kembali lagi kenapa Firaunnya yang minta. Jadi kan alasan-alasannya nggak boleh, tapi kan tuan rumah udah bilang di sini aja. Kenapa mereka takut lagi kan? Jadi mungkin sebenarnya ini kita harus sandingkan dengan fakta bahwa Allah mengatakan kamu aja yang kena, umatku tidak akan, ya kan? Makanya ketika Firaunnya bernegosiasi, udahlah di sini aja lah. Jadi mau menetralkan pembedaan itu antara yang bangsa Israel dengan bangsa Mesir. Jadi udah di sini. Kalau bangsa Israel menyembahnya di sini ya berarti ya udahlah masuklah, udah kita join the club lah gitu lah. Lu mau jadi apa terserah, lu mau jadi ambil posisi apa, udahlah tambahlah satu Yahweh gitu kan. Seolah-olah mau jadi sebagai Allah yang menjadi Allah di tanah itu. Ya, karena kan kita tidak bisa lupakan bahwa pada zaman itu Allah dengan tanah itu ya di mana langit dijinjing di mana bumi dipijak langit dijunjung. Nah itulah di mana bumi dipijak langit dijunjung gitu kan, ya memijaknya di situ ya dewanya siapa gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini adalah sangat penting bagi Allah untuk tidak membiarkan bangsa Israel ini untuk punya sebuah pemahaman ataupun sebuah indikasi bahwa bisa kok kita bareng-bareng, ya kan? Bisa kok kita bersama-sama, ya udahlah mungkin kita tidak bercampur, tapi kita ya saling bertenggang rasa lah, saling hormatilah kepercayaan masing-masing untuk masing-masing gitu kan kalau istilahnya. Mungkin itu yang ingin dijaga oleh Musa. Terlebih daripada kasihan lah nanti menyinggung apa, takut kita nanti kan tiba digeruduk gitu kan ya. Mungkin ada seperti itu, tapi ya kalau bangsa Mesir pada saat itu masih berani menggeruduk bangsa saya itu udah aneh juga ya, mereka nggak takut apa mereka. Tapi mungkin lebih kepada pemisahan itu, dan pemisahan ini adalah sesuatu yang Allah inginkan karena umatnya itu harus terpisah menjadi sesuatu yang kudus, bangsa yang kudus. Ini kan nanti kan ada nih ketika di Sinai nanti dalam perjanjian itu salah satu yang penting adalah mereka harus menjadi umat yang kudus terpisah. Inilah yang dari awal sudah pengen rancukan oleh Firaun, tapi ya Musa berkeras, nggak bisa, harus keluar. Ya, dan itu poin yang sangat penting ya, bagaimana bukan nambah dewa di Mesir, tetapi menjadi satu bangsa yang kudus, yang terpisah. Kalau kita baca selanjutnya di ayat 28 itu sebenarnya Firaun sudah membiarkan pergi mempersembahkan korban pada Tuhan, hanya jangan pergi terlalu jauh, lalu berdoalah untuk aku gitu ya. Tapi ternyata itu merupakan cara curangnya Firaun, karena setelah lalat pikat itu pergi di ayat 32, sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Jadi dia setelah lalatnya udah nggak ada, dia nggak jadi kasih pergi. Dan lalu ada tulah kelima, penyakit sampar pada ternak, dan juga tulah keenam barah. Dari 3 tulah di set yang kedua ini, apa yang bisa kita pelajari, Bang? Yang menarik di tulah set kedua ini adalah berbeda antara orang Mesir sama orang Israel, bangsa Israel, orang Ibrani.
itu hanya datang kepada orang Mesir. Jadi Tuhan ingin membuat perbedaan yang jelas antara siapa yang umat Tuhan, siapa yang bukan umat Tuhan. Sebenarnya itu sedang kasih tahu sama orang Mesir. Ini sedang KKR ini. Dewa-dewa kalian tuh nggak ada apa-apanya. Lihat nih orang Israel siapa dewanya dan tanda kutip, mereka aman. Jadi sebenarnya Tuhan sedang memberikan pelajaran kepada orang-orang Mesir. Dan yang menariknya adalah ketika yang terakhir itu, Barah itu. Bahkan ahli-ahli sihir tidak mampu berdiri di hadapan Musa saking barahnya. Akhirnya orang yang selama ini dihormati, dianggap berkuasa, akhirnya menyerah juga terhadap Tuhan. Jadi ini Tuhan, mungkin seperti sedang bikin pertunjukan ya. Sebenarnya sedang terlalu suci. Kadang-kadang kita bilang, jadi sebenarnya mungkin lagi ketawa-ketawa nih, lihat nih. Ya kan? Lihat nih yang umat Tuhan. Ini yang bukan umat Tuhan. Jadi sebenarnya tidak perlu pintar dan bijaksana untuk buat keputusan, kan sudah jelas. Tetapi seperti kita telah baca tadi, Firaun tetap mengeraskan hatinya. Kita tahu bahwa tulah keempat itu dimulainya antara pemisahan antara orang Israel dan orang Mesir. Saya jadi kepikir balik ke flashback ke pertanyaan tadi, kenapa juga si Firaun ingin menahan orang Israel untuk berbakti di Mesir? Mungkin dia berharap dengan doa-doa mereka, semoga bukan orang Mesir aja yang kena, bisa semuanya, atau bisa semuanya kena, atau bisa semuanya jadi tidak kena. Karena ada pengaruh dari, dia udah melihat bagaimana kuasa Allah benar-benar terlihat dengan jelas ya. Kok bisa dalam satu negara sama-sama tulah tapi yang bagian Israel nggak kena, bagian kami kena. Ya mungkin itu salah satu ya, dia namanya politikus kan. Pemimpin yang cukup cerdas saya percaya. Jadi dia ingin dengan segala cara akan dia lakukan supaya nggak mau rugi lah gitu ya. Oke, kalau kamu di sini mungkin dengan perbaktian kamu, kami juga jadi terhindar dari tulah, atau paling tidak sama-sama kita kena. Itu aja sih menurut. Ya, mungkin kalau mau disambung-sambungkan, ketika setan menginikan Ayub, makan ternaknya ini ya kan, orang itu diserang ketika harta bendanya kena gitu kan. Lalu kemudian tapi kata Allah apa? Dia bilang, oh jangan, tapi orangnya jangan. Ya kan? Sentuh daging. Jangan sentuh dagingnya. Nah, di sini boleh sentuh dagingnya tapi jangan sentuh nyawanya. Ya, jangan sentuh nyawanya. Kalau di sini barulah ya sama juga ada miripnya juga kan. Jadi ketika orang mau ditarik perhatian, tapi ini seolah-olah jadi ada perputaran gitu. Balik ini Allahnya yang mau mendestabilize Firaunnya gitu kan. Ya, ternaknya diserang gitu kan. Mulai dari diganggu, lalu setelah diganggu hartanya kan, ternak itu kan harta, lalu kemudian akhirnya diganggu badannya. Jadi memang kalau dibilang tadi nyambung ke ilustrasi singkat di awal, gimana caranya untuk mengubah keledai ini supaya bisa bergerak gitu kan, harus ditarik perhatiannya ya. Makanya perhatiannya apa? Ya kalau lingkungannya udah kena, udahlah peduli amat. Tapi kalau udah dompetnya udah kena, ini kan. Lalu kemudian kalau udah badannya sendiri udah kena, bagaimana? Dan makanya di dalam tulah yang ke-456 inilah kita melihat bahwa semakin tereskalasi, semakin pula juga kalau dibilang apakah Firaun itu mengeraskan hati, sebenarnya sih dia mengeraskan hati untuk tidak. Tapi dia juga mulai bermain dengan negosiasi. Oh kalau ini bagaimana? Oh di sini aja. Oh jauh-jauh dikit aja. Oh kalau gimana kalau orang-orangnya aja yang pergi. Oh gimana kalau ya laki-lakinya aja yang pergi. Oh nanti gimana kalau ya laki-laki wanita dengan anak-anak boleh tapi ternaknya jangan. Mungkin mulai ada kalau bisa dibilang seolah-olah sudah mulai ada concession nih kan. Udah dikasih nih konsesi-konsesi ini kan. Kompromi-kompromi udah dikasih. Tapi tetap tidak mau diakui bahwa boleh. Nah inilah yang menjadi permasalahannya. Mungkin aplikasinya adalah seringkali kita melihat tampak luar, yang penting ini udah. Tapi intisarinya aja belum. Itu sebenarnya sama aja seperti tidak gitu loh. Jadi jangan salah. Nah, di sini kan Firaun dikatakan dia mengeraskan hati. Di satu sisi hatinya keras, tapi kan kalau dari luarnya kan dia seperti melunak. Nah, ini hal yang perlu kita cermati nih antara internalnya seperti apa dengan eksternalnya itu seperti apa, dan di dalam tulah ini terlihatlah bagaimana interaksi daripada keduanya ya kan. Sepertinya internalnya makin mengeras tapi eksternalnya makin melunak ya. Jadi harus hati-hati. Kalau kita lihat kok orang kayaknya udah mulai memberikan apa yang kita inginkan, jangan-jangan dia sudah
mau menerima pekabaran kita, jangan dia sudah mau mau jadi orang percaya. Jangan salah, bisa saja itu adalah untuk cut loss gitu loh. Yang penting udah, kalau ini loss ini nggak apa, kalau ini nggak apa, asal jangan yang ini. Nah, ini yang ininya ini justru yang malah makin dipegang erat, sementara dia mau membuang yang lain-lainnya. Nah, ini mungkin terjadi juga pada Firaun. Dan kita lihat bahwa Firaun itu seperti sudah terdesak tapi tidak mau mengaku kalah gitu ya. Jadi dia masih mengangkat tinggi pride-nya. Dewa saya masih banyak, kalau kita baca 1500 yang dewa-dewa yang besar-besar, masih ada dewa-dewa yang lain. Dan menariknya tadi kita berbicara mengenai mengeraskan hati. Tadi kita sudah baca di 3 tulah pertama ya. Tulah yang keempat tadi kita sudah baca juga bahwa di ayat 32 dari Keluaran 8. Tapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras. Itu tulah yang keempat. Tulah yang kelima, Keluaran 9 ayat yang ke-7 bagian akhir. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Di tulah ke-6 ayat yang ke-12, barulah di situ kita melihat kembali seperti pelajaran yang pekan lalu kita sudah bahas ya. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mengendalikan mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Mungkin kita mau singgung sedikit, bahas sedikit pelajaran yang kita sudah bahas juga di pekan lalu mengenai mengeraskan hati ini, Bang. Oke, jadi seperti kata mengeraskan hati ini kalau kita lihat bahasa Ibrani-nya ini sebenarnya adalah kata yang netral. Jadi seperti tanah harus diperkeras atau bangunan mau rubuh diperkuat. Jadi mengeraskan apa yang sudah ada. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung jadi keras, jadi mengeraskan apa yang sudah ada. Jadi ini adalah ekspresi bahwa Firaun berkeras dalam keputusannya. Tuhan hanya membiarkan saja keputusan-keputusan yang dibuat Firaun ini, sehingga akhirnya dia semakin keras dalam penolakannya. Dan juga mungkin bisa juga bahwa saya kasih contoh bagi kita, padi, gabah, beras, nasi ini bahannya sama tapi kita sebutkan dengan cara berbeda kan. Tapi kalau bahasa Inggrisnya apa yang disebut semua? Grain. Rice. Rice kan? Ya benar. Ya rice, padi kita bilang rice, jadi beras kita bilang rice, sudah bilang nasi, rice juga gitu. Kenapa? Karena ada perbedaan konteks dan budaya, dan saya percaya Tuhan, Musa ketika dia menulis buku Keluaran ini, dia kehabisan kata-kata untuk mengekspresikan apa yang terjadi, lalu dia gunakanlah pemahaman dia sebagai manusia mengatakan Tuhan mengeraskan hatinya. Bisa saja itu alternatif lain yang bisa kita lihat bagaimana Alkitab ini ditulis. Oke, Pendeta, ada tambahan dari yang sudah kita diskusikan lalu? Kalau tambahannya ya sebenarnya yang tadi sudah disebut bahwa ya faktor eksternal dan internal. Karena ketika manusia itu harus membuat pilihan, dia bisa retreat gitu kan. Dia bisa mengorbankan apa yang bagi dia bisa dikorbankan. Nah, bagi Firaun banyak hal yang bisa dia korbankan. Ya, mungkin rakyatnya sendiri bisa, ternaknya bisa. Tapi ya tadi seperti Yola sebutkan bahwa pilihan dia terhadap kepercayaan kepada kekuatannya atau mungkin kepada pride-nya dan kepada wibawa daripada tahta ini, yang katanya ini kan adalah dewa. Nggak mungkin dia bisa menyerahkan ini sampai pada akhirnya gitu kan. Dan itulah yang dia jaga. Itulah yang lainnya nggak apa-apa. Yang penting tahta saya ini masih punya nilai. Karena kalau itu sudah hilang, ya mungkin kita bahas juga di pelajaran yang lalu-lalu tentang bagaimana nilai daripada sebuah kita bahas kalau nggak salah soal kerajaan ya, kalau nggak salah pekan-pekan lalu kan, bahwa dia harus menunjukkan bahwa dia masih berkuasa. Nah itu yang penting. Dan inilah yang Firaun coba, karena kan pegawai-pegawainya sudah bilang udahlah biarin aja lah mereka pergi, ngapain mereka ngerecokin aja terus, kita mau tersisa sampai kapan? Dia nggak mau mengakui kekalahan. Karena itu berbahaya, artinya sudah runtuhlah sistem yang ada. Dan ketika sistem itu runtuh, ya sebenarnya identitas daripada negara itu, dari dianya, daripada sistem kepercayaan, sistem agama, sistem pemerintahan itu kan sudah kacau semua. Dan itu yang dia jaga. Sementara dari sisi Allah, inilah yang mau dihancurkan. Jadi bentroknya di situ. Dan kalau dibilang mengeraskan,
Sementara Firaun itu dikeraskan, itu Firaunnya akan makin keras. Tapi di sisi lainnya, bangsa Israelnya juga menjadi semakin percaya. Dan inilah dikeraskan juga iman mereka. dikeraskan juga. Dan inilah sebabnya mengapa kalau dibilang kenapa sih Allah mau mengeraskan bangsa Firaun, ya supaya dia bisa mengeraskan iman daripada Israelnya itu, supaya nih lihat nih kalau kayak gini saya bisa antara menghancurkan musuh ataupun bisa menjaga kamu. Makanya musuhnya ini harus kuat. Kalau musuhnya memble langsung keok, ya kan nggak ada kuasa nggak full power gitu kayak ditunjukkan. Jadi ada seperti dimensi itunya juga yang perlu kita lihat. Tapi salah satu yang kita perlu pelajari dari Firaun ini adalah dia menunjukkan satu tanda kutip pertobatan yang tidak sungguh-sungguh gitu ya. Karena dia cuma pengen lepas dari akibatnya aja gitu. Jadi kayak kalau lalatnya udah pergi, dia balik lagi mengeraskan hati, bahkan sampai di tulah ke-10 ketika anak sulung itu udah mati dan bangsa Israel boleh keluar. Setelah itu dikejar juga gitu. Jadi kita harus hati-hati dengan cerita ini menjadi cerita bagi kita. Hati-hati, ini menjadi cerita bagi kita kalau kita bertobat hanya ingin menghindari akibat dari dosa itu, bukan benar-benar kepada root atau akar dari dosa, akar dari keinginan kita yang dosa, yang merupakan dosa itu. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Hujan es, belalang, dan kegelapan adalah tulah ke-7, 8, 9. Apa yang kita bisa pelajari dari 3 set yang terakhir ini, Bang? Kalau saya lihat, Tuhan dalam tanda kutip mengambil hal-hal yang bisa menghalangi orang Mesir datang sama Tuhan. Ada makanan, cukup, lalu ada matahari. Tuhan izinkan itu semua diambil. Dan mengambilnya luar biasa kan? Pertama hujan es. Jadi ketika hujan es terjadi, itu masih ada yang bagus. Masih ada yang bisa diselamatkan. Tapi ketika mereka pikir ada yang mereka selamatkan, Tuhan izinkan belalang datang, musnah semuanya. Setelah semuanya musnah, berharap tumbuh, enggak. Tuhan kasih kegelapan, jadi tidak bisa tumbuh lagi. Jadi saya melihat yang terakhir ini adalah ini pamungkas yang Tuhan mau berikan kepada orang Mesir untuk kesempatan mereka bertobat. Semuanya diambil dari Tuhan. Supaya mereka sadari bahwa kemakmuran, berkat-berkat yang mereka terima ini adalah datangnya dari Tuhan. Dan tanpa Tuhan mereka tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Baik, kalau kita baca di Alkitab bahwa pada saat 3 tulah ini terjadi, itu para pelayan Firaun itu udah mulai nggak tahan ya. Mulai kasih suara sama Firaun. Sudahlah, nyerah aja lah, biarkan mereka pergi, nggak ada gunanya nahan-nahan. Tapi seperti tadi Pak Glenn bilang ya, bahwa salah satu dewa yang paling disembah di Mesir itu adalah Dewa Ra, dewa matahari, sumber terang. Tapi apa lihat yang terjadi, Tuhan kasih kegelapan yang satu titik terang pun tidak sanggup dilakukan oleh Dewa Ra ini. Ada juga dewa kesuburan, ya, dewa langit. Kalau belalang udah makan, belalang biasanya menyerang tanaman ya. Kalau sudah menyerang tanaman, tidak akan ada lagi kesuburan. Tidak akan lagi ada tumbuhan yang bisa hidup. Dan bahkan ini menggambarkan bagaimana dewa badai pun, dewa langit, dewa perang yang mereka sembah itu tidak dapat menghentikan penghakiman Allah kepada kekerasan hati Firaun dan orang-orang Mesir. Jadi sini kita bisa belajar bahwa Allah itu memang jauh lebih berkuasa daripada dewa-dewa yang mereka anggap paling hebat di Mesir yang ada pada saat itu. Mungkin kalau yang menarik adalah di 3 yang terakhir ini, selain daripada tema-tema yang sudah ada mengenai bagaimana ini menghancurkan, bagaimana ini membunuh, ada 2 hal yang menarik. Bahwa di dalam, yang pertama adalah ini adalah tulah yang di mana ada peringatan yang bisa ada keputusan diambil oleh bangsa Mesir yang sekarang. Ya kan? Kayak tulah hujan es gitu kan, dibilang oh nanti akan hujan es. Bangsa Mesir yang menyelamatin hewan-hewan ternaknya dimasukin ya, atau lah ke kandang lah, ke rumah. Akhirnya mereka bisa selamat. Nah ini juga satu foreshadowing ya terhadap apa nanti tulah ke-10. Ada juga soal itu. Jadi di mana ada respons. Jadi jangan merasa bahwa oh kalau pemimpin saya begini makanya saya juga akan menderita. Jangan salah. Walaupun secara kesatuan, secara bangsa mereka dibinasakan, bukan yang ini nggak dibinasakan ya, ini dihukum.
Tapi tidak berarti bahwa secara individual ada juga. Nah, ini juga mungkin jadi satu pelajaran yang lebih luas lagi. Oh, kalau bangsa Amalek dihancurkan, dibinasakan, apakah artinya semua tidak masuk surga? Ya mungkin bisa juga ada orang-orang yang secara individu yang mungkin mereka ya binasa sih tetap binasa gitu ya. Tapi bukan berarti mereka juga terbawa dalam kebinasaan yang kekalnya ini. Seperti ini contohnya salah satunya. Lalu kemudian yang kedua adalah disinilah dimana Firaun ini mengatakan bahwa aku telah berdosa. Ya kan di dalam mana nih kalau ayat-ayatnya ya nanti bisa dicari lah ya. Ya aku sudah berdosa ya ketika itulah yang ketujuh ini kan. Nah, lalu kemudian yang menarik di tulah yang berikutnya belalang selain dia mengakui bahwa dia berdosa, dia juga memohon ampun, ampunilah aku. Jadi seperti seolah-olah ada sebuah pertobatan gitulah ya. Nah ini menarik, kenapa? Kalau tadi kemarin di pekan yang lalu kita bilang bahwa sebelum fajar biasanya itu paling gelap, ini juga kebalikannya. Sebelum kegelapan yang fatal, seolah ada harapan, seolah ada, wah seperti dia sudah bertobat ini. Sampai barulah kelihatan bahwa ini seperti apa ya, karet yang cuma melenting aja, habis itu ditarik, stretch, sudah bisa-bisa lepas, snap lagi dia. Nah, inilah yang terjadi kepada Firaun ini, dan ini sesuatu yang kalau kita bisa cermati psikologinya di dalam Firaun, beban yang dia tanggung, keputusan tanggung jawabnya baik terhadap sejarah masa lalunya ya, kepada nenek moyangnya, terhadap sistem yang ada, terhadap kredibilitasnya, terhadap wibawa dia sebagai ini kan jadi ada banyak yang dia coba untuk juggle ya, coba untuk dia inilah bisa pegang semuanya. Tapi mungkin yang menjadi pelajaran bagi kita adalah bahwa tidak bisa. Harus ada prioritas. Ada keputusan yang decisive, yang tidak maju mundur, yang tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain, tetapi memang mengakui bahwa ya Tuhan itu Allah. Selesai. Kalau itu dia lakukan, selesai masalah dia. Tapi itulah yang tidak biasa dia berikan. Nah, mungkin seperti itu pelajaran yang bisa kita dapat. Oke. Dan menarik tadi aku dengar penjelasan dari Bang Glenn, Tuhan kayak mengambil semua kebutuhan ya gitu, sampai bahkan titik tergelap. Mungkin pelajaran aplikasi bagi kita sekarang saat ini kalau kita berada di dalam sisi tergelap, tidak selalu, tapi ada waktu-waktu di mana ketika mungkin kita sudah tidak punya apa-apa, Tuhan seakan mengambil semua, itu sedang membawa kita untuk datang kepada Tuhan, untuk bertobat dari, tidak selalu, tapi ada kalanya di mana ketika titik tergelap kita, mungkin kita perlu datang kembali kepada Tuhan dan bertobat gitu dengan sungguh-sungguh ya. Oke, apa sih sebenarnya yang membuat Firaun itu sangat berkeras gitu? Alasan apa yang sampai dia nggak mau sama sekali membiarkan bangsa Israel ini pergi, walaupun mungkin di akhir-akhir boleh pergi, boleh beribadah tapi di sini, atau boleh pergi tapi hanya yang laki-laki aja, boleh pergi tapi laki-laki, perempuan, anak-anak, ternak jangan gitu, sampai akhirnya ketika dikatakan semua harus pergi, bahkan korbannya harus disiapkan, murkalah Firaun itu ya, sampai mengatakan saya tidak akan ketemu kamu lagi, kalau saya ketemu kamu lagi kamu akan mati. Dan itu tepat seperti apa yang dikatakan oleh Firaun. Jadi sebenarnya apa sih poinnya atau alasan utamanya Firaun nggak mau gitu, Bang? Memang tidak dijelaskan secara gamblang di Alkitab, tetapi kita bisa lihat poin-poin yang pertama. Poin pertama adalah dia itu titisan dewa kan. Jadi nggak boleh ada Tuhan lain selain saya. Jadi dia menjaga posisi dan kenyamanan hidupnya sebagai titisan dewa itu. Jadi dia tidak memilih untuk tidak mau percaya kepada Tuhan. Kemudian seringkali kita berbicara ada ribuan orang-orang Israel yang menjadi budak, itu adalah tenaga kerja yang murah, yang untuk bisa kerja di pertanian segala macam. Jadi dia tidak mau kehilangan kendali atas tenaga kerja ini, karena ini memberikan ekonomi, memberikan politik kekuatan kepada dia, dan Alkitab berkali-kali mengatakan bahwa dia memang sudah keras dari awalnya. Jadi buat kita yang sekarang ini aplikasinya juga menarik nih.
kita tahu ada Tuhan, tapi kita nggak mau mengenal Tuhan, kita sibuk sama yang lain. Ya, tidak mau mencari Tuhan, tidak mau mengenal Tuhan dan membaca Alkitab, belajar firman Tuhan. Lalu dia mau kendalikan apa yang bisa dia kendalikan. Kita juga begitu. Tuhan bilang A, enggak Tuhan, saya maunya B Tuhan. Bilang C, enggak Tuhan, saya maunya D Tuhan. Membiarkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Dan terakhir adalah ini suka PHP nih si Firaun ini. Bertobat, enggak, bertobat, enggak. Tapi kadang-kadang bukankah kita juga begitu? Kita bertobat mohon ampun karena akibat dosa, bukan karena masalah dari dosa itu sendiri. Ini yang saya pikir poin-poin penting untuk bagian ini. Baik, sebenarnya hampir sama ya. Yang pasti pertama alasannya adalah masalah ekonomi. Kenapa dia sampai nggak melepas orang Israel? Bayangkan negara sebesar Mesir, superpower, dan mungkin kenapa negara itu menjadi kaya oleh karena hasil-hasil pekerjaan yang dilakukan oleh budak-budak itu ya, orang-orang Israel. Ya sangat normal untuk seorang politikus, seorang pemimpin negara, mana mungkin dia lepaskan budak-budak Israel itu, orang Israel, atau kalaupun sampai dia lepaskan artinya negara akan mengalami kebangkrutan. Itu dari secara ekonomi ya. Jadi memang itu benar-benar sumber income bagi negara Israel, bagi negara Mesir adalah para pengerja-pengerja dari Israel. Kemudian yang kedua saya lihat di sini adalah masalah martabat, harga diri ya. Masa sih saya harus ngalah? Ya, masa sih seorang titisan dewa harus kalah dari seorang Allah yang gak kelihatan? Itu sangat memalukan kalau sampai dia merasa dia kalah dan dia mengakui dia kalah. Jadi itulah alasan utama kenapa dia tidak pernah membiarkan atau berat sekali membiarkan orang Israel keluar dari Mesir, karena banyak hal-hal yang menguntungkan Mesir bahkan untuk kemuliaan dirinya, sehingga dia harus melawan Allah untuk mengalahkan egonya sendiri. Mungkin yang perlu kita ini ya setengah cocok, bukan setengah cocok logi, setengah tebak-tebak. Jadi para ahli itu mencoba memperkirakan berapa sih jumlah populasi di Mesir pada saat itu. Jadi mereka bilang sekitar 3-5 juta. Nah kalau 3-5 juta lalu tiba-tiba satu kelompok yang ini lumayan lah, ini hampir berapa, 20%, 30% ya, keluar, itu kan pasti mengguncang gitu kan. Ekonomi kan, ya ada politik. Faktor itu ya, secara ekonomi, secara politik, secara teologis, apalagi ini kan bukan hanya soal ekonomi dan politik, ini soal teologi juga. Dan biasanya yang menjadi pemersatu identitas bangsa adalah agamanya, teologinya. Dan sementara ini dihancurkan porak-porandakan. Jadi memang sesuatu yang sangat berat untuk dia menjadi Firaun yang akan tercatat dalam sejarah sebagai yang menghancurkan dinasti ya, walaupun dinastinya juga jatuh bangun lah, ganti-ganti lah, ada dinasti dari keluarga ini ganti, tapi paling tidak secara keseluruhan ya. Dan lagi para ahli juga mencoba melihat kalau di dalam tahun-tahunnya nih, kalau Exodus kan sekitar 1500 sebelum Masehi ya, ini memang dikatakan bahwa ini adalah zaman saat-saat di mana Mesir sedang jaya-jayanya. Gitu kan, dan sementara mereka sedang membangun pembangunan besar-besaran lah di infrastruktur macam-macam lah, walaupun kembali piramid itu sebelumnya. Jadi bukan lagi bangun piramid itu pada pergi semua, nggak begitu ya. Tapi intinya adalah ketika itu terjadi dan Exodus ini terjadi, memang tidak langsung hancur Mesir pada saat itu, tapi memang itulah awal daripada decline ya, penurunan daripada Mesir sebagai sebuah kekuatan yang mungkin pada saat itu kita nggak bisa bilang global ya, karena tidak tergabung secara global ya, tapi secara regional lah ya, di daerah situ kan Timur Tengah lah, Afrika Utara, Timur Tengah, Kanaan, sampai mungkin agak-agak ke Assyria. Di situ mulai Mesir kehilangan pengaruhnya, dan tidak bisa kita pungkiri ini salah satunya adalah akibat daripada hal ini. Nah, jadi itu sisi-sisi lain lah yang bisa menggambarkan kenapa bahwa ini bukanlah sesuatu yang gampang. Oh udahlah, terima aja Allah. Oh udah lepasin aja. Kita kan biarin aja lah. Ada sebuah efek domino yang mencoba untuk dicegah oleh Firaun seperti itu. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus bisa kesimpulan juga ya, karena waktu kita yang terbatas. Walaupun banyak yang bilang diskusi kita panjang, tapi setiap kali kita diskusi kita seperti kehilangan waktu ya, kekurangan waktu. Kalau zaman sekarang kan kita tidak secara gamblang menyembah dewa-dewa, ilah-ilah, berhala-berhala, tapi belajar atau berkaca dari pengalaman bangsa Israel ini, apa yang bisa menjadi berhala kita? Yang bisa menjadi berhala kita bisa macam-macam. Ya tadi kita sudah bahas
masalah posisi, masalah harga diri. Jadi kan definisi berhala sederhana itu hukum yang pertama. Jadi sesuatu yang lebih penting, lebih berharga, lebih bernilai daripada Tuhan, itulah berhala. Mungkin kita tidak menyembah patung lagi seperti mereka, tetapi kadang-kadang mungkin karir jadi berhala kita, anak jadi berhala kita. Bahkan banyak hal-hal yang sederhana bisa menjadi berhala kita. Jadi ketika kita menjadikan sesuatu lebih penting daripada Tuhan, itulah saatnya kita untuk bertobat, karena Tuhan memanggil kita untuk bertobat. Jadi banyak sekali berhala pada saat ini, dan berhala mungkin untuk si A ini jadi berhala, tapi untuk si B itu nggak jadi berhala gitu kan. Tetapi yang lain berhala yang lain. Ya, jadi mari kita datang kepada Tuhan untuk percaya sepenuhnya pada Tuhan. Jadi Tuhan repot banget dalam tanda kutip kepada orang Mesir ini untuk menunjukkan siapa dia, memperkenalkan dirinya siapa dia, dan memperkenalkan misinya siapa dia. Jadi sedang seperti di ilustrasi pertama, attract their attention gitu kan. Jadi Tuhan yang sama juga sekarang sedang menarik perhatian kita untuk datang pada Tuhan yang adalah sumber hidup, sumber berkat, sumber kebahagiaan, dan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Saya mau menarik lurus apa yang dilakukan Firaun yang mungkin bisa kita aplikasikan sekarang, yaitu pertama yang sering menjadi berhala adalah sekarang kekuasaan, ya. Kemudian ada jabatan, ada keegoisan dan kebutuhan ekonomi. Itulah berhala-berhala modern yang sering mengubah manusia yang seharusnya menjadi percaya dan besar kepada Tuhan, tapi itu jauh lebih penting daripada Tuhan. Dan kita harus akui bahwa itulah yang dikejar oleh manusia saat ini, dan mungkin juga saya. Tapi terima kasih untuk pelajaran ini, bahwa ilah-ilah modern itu tanpa kita sadar kita sering lakukan. Kita bisa belajar dari Firaun, tetapi jangan lupa itu sebenarnya adalah pelajaran buat kita, bahwa semua itu bisa menjadi ilah modern bagi kita. Pendeta, kesimpulan. Oke, sebagai kesimpulan yang nyambung dengan ini adalah di dalam dunia modern ada yang namanya teori hierarki kebutuhan Maslow. Maslow ya. Kan? Dan ini kita lihat di dalam terjadi kepada Firaun ini. Mulai dari kebutuhan fisik, lalu kemudian macam-macam lah, sampai ujungnya adalah aktualisasi diri. Jadi kalau dibilang apa berhala yang paling tinggi adalah diri, identitas. Dan mungkin itulah salah satu yang terakhir yang akan orang serahkan. Dan ini terjadi kepada Firaun. Dan bukan berarti juga bahwa berhala itu harus sesuatu yang jahat. Wah, narkoba, game ya. Kalau game boleh nyebut nama gamenya nggak? Game lah, apalah, drama dari negara tertentu, nggak usah sebut negaranya juga. Mungkin hal-hal yang jelek seperti itu, tapi jangan salah juga. Bila mana identitas diri itu masih mau kita pertahankan, itu kan soal yang baik kan. Wah, saya begini. Tapi ketika Tuhan menghendaki hal itu, bagaimana? Apakah kita mau berikan atau tidak? Ya, itulah sebenarnya berhala yang paling sulit untuk diberikan. Di mana kita boleh memotong yang lain-lain. Seperti Firaun kan, yaudahlah ini biarinlah, ini gue tanggunglah, karena mempertahankan hal ini yang lain jadi korban, atau yaudah ini ku serahkan tapi jangan ini. Kan ujungnya adalah apa yang tidak bisa dia serahkan. Nah, kalau dalam bagi saya ini itu tadi puncak daripada hierarki kebutuhan ini. Jadi bagaimana dia mau mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan yang dia hendaki, bukan yang Tuhan hendaki. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masih mungkin membingungkan atau ingin digali lebih lanjut lagi, tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya-jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulesi. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih, Kak Yola. Pendeta, ada pertanyaan yang sangat menarik nih dari Alexander Wardoyo. Soal sunat, apakah orang Kristen zaman sekarang wajib sunat? Jika tidak, mengapa masih berhari Sabat, masih tidak makan makanan haram, seperti pilih-pilih hukum? Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih banyak untuk Saudara Alexander Wardoyo untuk pertanyaan yang sangat menarik ini. Baik, kita buka Alkitab saja. Ya. Mari kita buka 1 Korintus 7 ayat 18-19 Kak Yola. Tolong baca. Oke, 1 Korintus 7 ayat 19, 18 dan 19. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting.
Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Jadi baik, terima kasih Kak Yola. Jadi di sini Alkitab yang bilang masalahnya. Jadi kita hanya ikuti apa kata Alkitab. Oke, jadi kalau bersunat ya udah nggak apa-apa, jangan hilang-hilangkan tanda sunatmu. Tapi kalau tidak bersunat ya nggak usah juga sunat katanya kan. Lalu kenapa? Bukan masalah katanya gini. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Kenapa sahabat masih penting? Karena itu adalah terdapat dalam hukum Allah. Ya, dalam hukum yang keempat, dalam 10 firman, 10 perintah Allah itu. Kenapa harus diikuti tetap? Coba dalam Yakobus 2 ayat 10 sampai 12 Kak Yola. Yakobus 2 ayat 10 sampai 12. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Jadi baik, terima kasih Kak Yola. Tadi bersunat dan tidak bersunat nggak penting. Yang penting adalah mentaati hukum Allah. Nah, kata Yakobus bilang begini, bahwa sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi, kalau kita tidak berzina, kita tidak membunuh, tapi kita mengabaikan perintah Tuhan tentang hari Sabat, kita bersalah terhadap seluruhnya. Ya kita tidak mau, jangan sampai kita bersalah terhadap seluruhnya. Bahkan dikatakan dalam ayat 12, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Hukum ini memerdekakan kita daripada maut. Jadi karena Kristuslah telah mati untuk kita, maka kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu yang berikut Kak Yola, tentang kok ada binatang haram. Tetap coba boleh baca Yesaya 66 ayat 15 sampai 16. Yesaya 66 ayat 15 sampai 16. 15 dan 16. Iya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Baik, Tuhan akan menghukum segala sesuatu dengan segala yang hidup dengan api. Belum terjadi dong. Ya. Dan bila mana itu terjadi, apa yang terjadi dengan orang-orang yang ayat 17 coba kita baca. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Masalahnya Alkitab yang bilang, kenapa nggak boleh makan itu? Karena nanti Tuhan akan datang dengan api, membinasakan semua orang dengan api. Orang-orang yang tidak taat terhadap Tuhan. Ini bagi orang-orang yang sudah tahu, tapi tidak mau tahu. Ada orang yang sudah tertulis dalam Alkitab, dibaca Alkitabnya, tapi menganggap bahwa itu sudah tidak lagi. Oh enggak lah, bagaimana? Nanti akan terjadi. Bahwa waktu Tuhan datang dengan api, ini kan belum terjadi dong, Tuhan datang dengan api, membinasakan semua dengan api. Bahwa orang-orang dikatakan dalam ayat 17 itu, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, dan memakan daging babi, dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Saya rindu saya diselamatkan, tidak mau dilenyapkan. Lalu yang berikut, Alkitab bilang bahwa, oh kan boleh dong, kata Tuhan waktu di dalam Kisah pasal 10, itu kan Petrus dikasih penglihatan, makan apa yang sudah dikatakan Allah halal, jangan kamu katakan haram. Apa memang begitu maksud Tuhan? Coba tolong baca dalam Kisah 10 ayat 14. Kisah yang 10 ayat yang ke-14. Di sini dikatakan, tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Petrus dan rasul-rasul tidak pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Mereka adalah murid Yesus. Ya. Lalu apa yang terjadi lagi? Ayat 16. Tapi kan di situ kan dibilang, kan di situ Tuhan suruh makan. Tapi dimakan nggak? Coba ayat 16 bilang. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Jadi nggak dimakan. Tidak ada dimakan. Terangkat lagi, berarti itu penglihatan. Petrus bingung, ayat 17.
Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Nah, ini penglihatan. Ini penglihatan. Petrus nggak makan. Petrus belum pernah makan sesuatu yang najis dan yang haram. Tidak pernah. Petrus murid Yesus, terdekat dengan Yesus. Kalau Yesus datang untuk membuat babi haram, maka Petrus pasti tahu. Pasti makan dia, tapi Petrus nggak pernah makan itu. Dia dekat sekali dengan Yesus. Jadi apa yang terjadi? Itu nggak dimakan. Lalu dia bingung, ini apa sih kalau gitu? Apa sih arti penglihatannya? Coba ayat 28, Kayola. Ayat 28, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Ini maksud penglihatan itu. Injil harus disebarluaskan. Cornelius orang yang bukan orang Yahudi, tapi dia orang yang setia. Injil harus tiba juga di rumah Cornelius. Bagi orang Yahudi pada saat itu, orang-orang yang bukan orang Yahudi najis dan tidak tahir, tidak boleh kita masuk ke rumahnya. Makanya Petrus bilang, katanya ayat 28 tadi, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku. Kapan? Waktu tadi ayat di dalam ayat yang sebelumnya, bahwa ketika turun binatang-binatang najis dan Tuhan bilang, apa yang aku nyatakan halal, jangan kamu nyatakan haram. Tapi nggak dimakan sama, bukan itu maksudnya adalah untuk jangan sebut orang najis dan tidak tahir. Karena toh binatang itu nggak dimakan. Jadi dalam konteks bukan Yesus datang untuk membuat jadi babi halal, tidak. Kalau memang Yesus datang, Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya dong tentunya bahwa aku sudah datang, berarti babi menjadi halal. Tidak, Petrus tidak pernah makan. Jadi konteksnya harus jelas menurut kitab suci. Karena saya rindu bahwa waktu Tuhan datang kita diselamatkan. Memang masalah keselamatan bukan masalah makanan dan minuman, tapi masalah kesetiaan dan ketaatan terhadap perintah Allah. Terima kasih Kayola. Terima kasih banyak pendeta untuk penjelasannya, luar biasa. Dan ini pertanyaan selanjutnya datang dari Melisa Toba. Apakah Musa dipilih Tuhan karena kemampuannya atau ketidakmampuannya? Jika ada seseorang yang tidak mampu di bidang tersebut namun ditunjuk untuk melayani dalam bidang yang dia tidak mampu, apakah harus menerima atau menolak? Baik, terima kasih Kayola. Ya, bagaimana dengan Musa? Waktu dia dipilih untuk memimpin bangsa Israel, dia bilang, tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bahkan dia bilang bahwa aku ini, lidahku ini nggak pandai berkata-kata. Jadi Musa bukan siapa-siapa. Artinya menurut Musa menganggap dirinya bahwa dia tidak mampu. Tapi apa? Allah mau menyertai dia. Ya, kalau kita baca dalam Keluaran pasal 4, Allah bahkan memberi petunjuk-petunjuk yang luar biasa, tanda-tanda bahwa Allah menyertai dia. Lalu bagaimana dengan kita ketika dalam pekerjaan pelayanan? Ya, kenapa kita tahu bahwa itu dari Tuhan? Kalau andaikan jemaat yang memutuskannya, bukan kita yang minta-minta, tapi jemaat memutuskannya, berarti ada maksud Allah melalui jemaat itu untuk kita. Untuk melakukan tugas pelayanan. Maka apa janji Tuhan? Coba Matius 28:20. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan sertai. Saya baca Kisah 1:8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan akan sertai, Tuhan akan memberikan kuasa dalam kehidupan pelayanan kita. Kalau itu jemaat tunjuk, dalam segala keterbatasan kita, nyatakan itu kepada Tuhan. Tuhan, saya bukan siapa-siapa, saya tidak tahu apa-apa. Tuhan tolong saya. Janji Tuhan, aku akan menyertai kamu. Sebagaimana Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai siapa saja yang dia pilih untuk melayani. Terima kasih Kayola. Terima kasih banyak pendeta untuk penjelasannya. Teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan seputar dengan pelajaran kita sepanjang triwulan ini, Kitab Keluaran, silakan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Untuk menutup diskusi kita akan berdoa dipimpin oleh Pendeta Wilson. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, di mana kami boleh mempelajari tentang sekolah Sabat ini, di mana kami boleh melihat
seteruan atau pertempuran antara Allah dengan dewa-dewa yang lain Tuhan, yang terjadi di dalam kisah keluarga bangsa Israel dari Mesir. Tuhan, biarlah kami boleh melihat bahwa kalau Allah yang menginginkan keseluruhan daripada kami, dan biarlah kami tidak seperti Firaun ini ya Tuhan, yang memiliki hal yang tidak mau ia serahkan, yang tidak mau ia berikan. Amin. Sehingga itu bisa menjadi bencana bagi lingkungan, bagi keluarga, bagi masyarakat, bahkan bagi dirinya sendiri Tuhan. Ajarlah kami boleh melihat pelajaran-pelajaran yang ini, sehingga boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami, dan biarlah ini semua boleh menjadi berkat bagi semua pemirsa yang menyaksikan dimanapun dan kapanpun. Demi jodoh harapan kami semua, dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, Bang Glenn dan juga Kak Nova, kita sudah berdiskusi bersama. Seperti Tuhan memberikan kesempatan kepada Firaun dan bangsa Mesir, Tuhan saat ini juga memberikan kesempatan pada kita untuk datang kepadanya. Mari kita fokus hanya kepada Tuhan saja. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.